I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. The metaverse. 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 Do you think that you have an ethical obligation to notify 87 million Facebook users? We shouldn't have taken their word for it, and we've updated our policies and how we're going to operate the company to make sure that we don't make that mistake again. And later on counter-espionage, I saw Facebook repeatedly encounter conflicts between its own profits and our safety. Baru-baru ini banyak dari teman-teman yang mungkin sudah pada tahu bahwa Mark Zuckerberg mengganti nama Facebook Company menjadi Meta dan mengusung sebuah visi yang sangat fenomenal, yaitu Metaverse. It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Tapi di balik fenomenalnya visi Metaverse, terdapat beberapa kontroversi yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu mengenai apa tujuan Mark Zuckerberg mengganti nama Facebook menjadi Meta, dan juga alasan mengapa Mark berambisi untuk membangun Metaverse. Tapi sebelum kita membahas tentang kontroversi itu, kita akan bahas dulu Metaverse secara umum. Yang dimana Metaverse sendiri merupakan sebuah dunia virtual yang nantinya di sana si pengguna bisa berinteraksi antar pengguna lainnya. Tapi tidak hanya itu, di Metaverse setiap orang bisa belajar, bekerja, bermain, ya seperti layaknya hidup di dunia nyata, tapi dalam versi virtual. Everything we do online today, connecting socially, entertainment, games, work, is going to be more natural and vivid. Whoa, that's a little too realistic. Tapi sebenarnya pengaplikasian Metaverse untuk sekarang ini sebenarnya sudah ada. Contohnya seperti game VR Chat ataupun Second Life. Tapi fitur Metaverse yang ada di VR Chat ataupun di Second Life, fiturnya ini masih sangat sederhana. Sedangkan Metaverse yang ingin diciptakan oleh Mark Zuckerberg, dia ingin menciptakan Metaverse yang memiliki fitur yang lebih banyak dari itu. Contohnya ya seperti yang kita jelaskan di awal tadi, yang dimana kita bisa bekerja, bermain, nonton konser, yang intinya seperti kehidupan nyata, tapi versi virtual. Tapi perlu teman-teman ketahui juga bahwa Metaverse ini bukan hanya milik perusahaan Meta atau bukan hanya Mark Zuckerberg yang ingin menciptakan Metaverse, melainkan banyak perusahaan-perusahaan lain yang akan membangun Metaverse-nya sendiri. Contohnya seperti Microsoft dengan project Microsoft Mesh-nya, dan juga Nvidia dengan Omniverse-nya. Bahkan Amazon juga rencananya akan membuat Metaverse-nya sendiri yang berupa toko online virtual, yang nantinya kita bisa membeli barang secara online tapi kita serasa berada di sebuah tokonya secara langsung dan melihat barangnya secara real. Nah, itu barusan sedikit pembahasan mengenai Metaverse secara umum. Tapi inti pembahasan kita kali ini yaitu akan bahas mengenai apa alasan Mark Zuckerberg mengganti nama Facebook menjadi Meta dan kenapa dia sangat berambisi untuk membuat Metaverse. Jadi, ada sebuah desas-desus yang mengatakan bahwa alasan Mark merebranding Facebook menjadi Meta tidak lain sebagai cara untuk bebas dari berbagai tuduhan dan juga kasus yang selama ini dialami oleh Facebook terkait penyalahgunaan data pengguna sosial media. How can American consumers trust folks like your company to be caretakers of their most personal and identifiable information? We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. Dan kasus yang terbarunya yaitu yang kemarin sempat ramai di Amerika karena disinyalir Facebook bekerjasama dengan sebuah perusahaan konsultan politik yang bernama Cambridge Analytica. Yang dimana kasusnya, Cambridge Analytica menyalahgunakan 50 juta pengguna Facebook di Amerika untuk melakukan kampanye pemilihan Presiden Amerika Donald Trump pada tahun 2016 lalu. This is a story involving Facebook and a company called Cambridge Analytica, which I know sounds like a Harry Potter spell that does your homework, but it's actually a data analytics company dedicated to one thing:
figuring out how to manipulate you at all costs. Beginning in 2014, many Facebook users were paid to take a personality test funded by Cambridge Analytica, agreeing to give up some personal data. But what they didn't know at the same time, the company was scooping up all of their friends' private information too. So a survey that started with about 270,000 people ultimately collected more than 50 million profiles. Dan rumornya karena hal tersebut, Trump bisa terpilih menjadi Presiden Amerika pada tahun itu. Donald Trump defeated Hillary Clinton in one of the biggest upsets in American political history. God bless America. Thank you. This brutal campaign heralded a new era in political warfare, in which social media is the crucial battleground, fueled by vicious personal attacks, funded by billionaire mega donors, and targeted with pinpoint accuracy. And one British company claims it was responsible for mastering this new field, paving the way for Trump's victory. Kansas, Louisiana, Texas. Dan hal ini juga diperkuat lagi oleh salah seorang mantan manajer produksi Facebook yang bernama Frances Haugen. Yang dimana dia ini menjadi seorang whistleblower atau pembocor sebuah skandal, dan dia mengatakan bahwa perusahaan Facebook punya banyak sekali masalah mengenai keamanan data penggunanya. Dan di samping itu terdapat juga masalah mengenai remaja yang kecanduan dengan sosial media. Dan pihak Facebook sendiri tidak memperdulikan masalah tersebut karena yang mereka pentingkan hanyalah untuk mencari uang. Leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. Bahkan, Frances Haugen bekerja sama dengan salah seorang wartawan Wall Street Journal dan menerbitkan sebuah dokumen yang bernama The Facebook Files, yang isinya merupakan kasus-kasus yang terkait dengan Facebook yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Dan menurut Frances Haugen juga, beberapa tahun kebelakang sebelum Facebook berganti nama menjadi Meta, Mark sudah sering membicarakan Metaverse dengan direksi di Facebook. Tapi berhubung Facebook ini beberapa tahun kebelakang banyak sekali kasus, jadinya Mark bingung untuk merealisasikan Metaverse yang dia rencanakan. Karena dia takut orang-orang tidak akan percaya dengan Metaverse yang ingin dia buat kalau misalkan masih menggunakan nama Facebook. Dan orang-orang bisa saja nanti beranggapan Facebook lagi banyak masalah gini, si Mark malah mau bikin suatu hal yang baru, yaitu Metaverse. Maka dari itu, menurut Frances Haugen, Mark lalu mengganti nama Facebook menjadi Meta. Agar orang-orang juga secara psikologis menganggap nama Meta ini merupakan sebuah nama yang terdengar sangat baru, dan berharap orang-orang akan antusias dengan visinya, yaitu menciptakan Metaverse dan melupakan kasus-kasus yang menjerat Facebook yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. The comment from the former Facebook employee came after the social network with nearly 3 billion users changed its name to Meta last week. The rebranding focuses on building the metaverse. However, a rebuke is no different from Facebook's critics, who have argued that shifting focus to the rebranding, the company is aiming to distract the recent controversies. Tapi di samping alasan tersebut, ada satu alasan lagi kenapa Mark mengusung visi Metaverse. Dan ini menjadi sebuah perbincangan dan sebuah kontroversi juga di kalangan pebisnis dan juga ahli teknologi, yang mengatakan bahwa tujuan Mark membuat visi Metaverse tidak lain untuk memonopoli pasar Metaverse itu sendiri. Yang tadi di awal kita sebutkan bahwa Metaverse ini bukan hanya milik Meta, melainkan perusahaan lain pun berlomba-lomba untuk membangun Metaverse-nya sendiri. Tapi Mark berusaha untuk menguasai pasar Metaverse yang nantinya orang-orang taunya Metaverse itu miliknya perusahaan Meta atau punyanya Mark. Seperti layaknya Microsoft yang menguasai operasi sistem PC dan juga laptop dengan OS Windows-nya, dan juga menguasai pasar software keperluan pekerjaan yaitu Microsoft Office. Padahal di luar sana banyak sekali komunitas ataupun perusahaan-perusahaan lain yang menciptakan produk yang serupa. Kalau dalam operasi sistem itu ada Linux, dan kalau misalkan software jenis Microsoft Office itu ada Google Docs, kemudian WPS, LibreOffice, dan beberapa software sejenis lainnya. Dan kemana mereka sekarang ini? Ya tenggelam, karena Microsoft memonopoli pasar produk tersebut. Dan sekarang orang-orang kebanyakan taunya operasi sistem untuk PC dan juga laptop ya Windows, dan software untuk keperluan bekerja taunya hanya Microsoft Office.
Kalaupun ada yang menggunakan selain itu, pasti penggunanya pun hanya sedikit karena ya pasarnya memang dikuasai oleh Microsoft. Dan begitu pun dengan Metaverse. Kalau misalkan ambisi Mark ini berhasil, maka dia bisa menguasai pasar Metaverse. Di samping itu juga, Mark punya peluang besar untuk menguasai pasar Metaverse. Karena dia punya banyak platform sosial media yang dia miliki, seperti Facebook dan Instagram. Dan jangan lupakan juga platform untuk chatting, yaitu WhatsApp, yang jumlah penggunanya sangat banyak, bahkan mencapai miliaran, dan kita pun termasuk salah satunya. Dan nantinya si para usernya ini bisa saja dimanfaatkan untuk promosi Metaverse yang akan dia buat nanti. Dan tidak lain, tujuan utama dari Metaverse ini adalah bisnis dan untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi yang jadi pertanyaan lainnya, uang yang mereka dapatkan dari Metaverse nanti itu berasal dari mana? Sebenarnya banyak sekali peluang yang bisa mereka keruk dari bisnis Metaverse, yaitu bisa dari penjualan NFT aset digital, lalu kostumisasi karakter yang nanti bisa kita buat, dan juga termasuk dari iklan. Dan di samping itu, untuk mengakses Metaverse pastinya memerlukan sebuah perangkat, entah itu virtual reality, augmented reality, ataupun gabungan antara keduanya, yaitu mixed reality. Dan Mark sudah mempersiapkan itu karena dia memiliki Oculus, yang dimana Oculus sendiri merupakan sebuah perusahaan yang membuat perangkat VR, yang pada tahun 2014 Mark membeli perusahaan tersebut, yang dimana nantinya kemungkinan besar perusahaan tersebut bisa digunakan oleh Mark untuk menjual perangkat VR untuk mengakses Metaverse. Dan baru-baru ini juga Mark bekerjasama dengan perusahaan kacamata pintar, yaitu Ray-Ban, yang nantinya kemungkinan akan membuat perangkat augmented reality untuk mengakses Metaverse juga. Tapi menurut David Reid, yang merupakan profesor di bidang kecerdasan buatan, dia mengatakan bahwa prototipe alat virtual reality ataupun augmented reality itu memiliki teknologi pelacakan wajah, mata, tubuh, dan juga tangan. Dan sebagian besarnya juga memiliki kamera yang sangat canggih. Dan bahkan beberapa prototipe ada juga yang menggabungkan teknologi elektroensefalogram yang berfungsi untuk mengambil pola gelombang pada otak, yang kemungkinan mirip seperti di film Black Mirror. Left or right side? Doesn't matter. What? Whoa! Oh my God! Whoa! This is crazy. Dan kalau misalkan Mark berhasil dengan Metaverse-nya, dia akan mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat lebih banyak daripada sosial media yang dia miliki sekarang. Tapi terlepas apakah Metaverse ini nantinya digunakan sebagai ladang bisnis, sebenarnya ya terserah mereka juga sih. Dan nantinya balik lagi ke kitanya, apakah nanti kita akan ikut sebagai target bisnis mereka, atau mungkin kita malah nggak peduli sama sekali. Tapi kita lihat aja kedepannya akan seperti apa jika project Metaverse ini berhasil. Karena butuh waktu yang lama juga, dan Mark Zuckerberg juga bilang bahwa butuh waktu sekitar 10 tahun agar Metaverse bisa terrealisasi dan familiar bagi banyak orang. Dan ketika sudah di titik itu, tidak terasa nantinya semua orang mungkin akan meta pada waktunya. Oke, cukup itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa buat like, share, juga subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan tonton juga video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dan selamat bermimpi buruk.